Ya, salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati oleh setiap tayangan video yang ditayangkan. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai kutukan podcast Denny Sumargo dan bagaimana kebenaran tentang kutukan. Sahabat yang kasih Tuhan, ya, setelah meninggalnya putra daripada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yaitu Eril, nah banyak netizen yang menginginkan bahwa podcastnya Denny Sumargo ditutup. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa podcast Denny Sumargo mengandung kutukan. Kenapa itu bisa terjadi, sahabat yang kasih Tuhan? Mereka bisa menganggap bahwa podcastnya Denny Sumargo mengandung kutukan. Sahabat yang kasih Tuhan, menurut mereka, ya, setiap orang yang mengikuti podcast daripada Denny Sumargo, mereka mengalami nasib yang sama, yaitu mereka meninggal. Contohnya, sahabat yang kasih Tuhan, ya, Vanessa Angel, dan kemudian juga ada Bayu, ya. Setelah itu ada Dorce Gamalama, kemudian juga ada Laura Ana, dan terakhir, saya kasih Tuhan, Ridwan Kamil dan juga Eril. Setelah mengikuti podcastnya Denny Sumargo, ya, ternyata Eril mengalami nasib yang sama, yaitu meninggal oleh karena terseret arus di Sungai Are di Swiss, sahabat yang kasih Tuhan. Nah, pada waktu itu Denny Sumargo sempat bertanya kepada Kang Emil, dan kemudian pertanyaannya adalah, jikalau harus memilih, Kang Emil memilih istri atau anak? Dan jawaban Kang Emil sungguh mengejutkan, karena Kang Emil berkata bahwa dia memilih istrinya. Dan hal ini, sahabat yang kasih Tuhan, yang dianggap oleh netizen bahwa ketika Kang Emil memilih istrinya, ternyata anaknya meninggal. Bagaimana, sahabat yang kasih Tuhan? Apakah ini sebuah kutukan atau hanya sekedar kebetulan saja? Mari kita akan lihat cuplikannya terlebih dahulu mengenai podcastnya Denny Sumargo. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Halo sobat, kali ini ada cocologi netizen karena podcast Denny Sumargo yang jadi pembicaraan setelah anak Ridwan Kamil, yakni Eril, terseret di Sungai Are, Swiss, dan meninggal dunia. Netizen pun banyak yang menyorot podcast Denny Sumargo karena di situ juga Ridwan Kamil pernah diundang oleh Denny Sumargo dan disuruh memilih antara anak dan istri. Ridwan Kamil waktu itu memilih istrinya, dan kini Eril, anak sulung dari Ridwan Kamil, pun meninggal dunia terseret di arus deras dari Sungai Are, Swiss. Kemudian netizen memberikan cocologi soal baju yang pernah dipakai orang-orang yang meninggal setelah podcast dengan Denny Sumargo karena bajunya sama. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, ya, kita telah melihat cuplikan video mengenai podcast Denny Sumargo. Betulkah podcastnya Denny Sumargo mengandung kutukan? Kutukan seperti apa yang dimaksud? Kita akan melihat penjelasan dari hambanya Evangelis Daud Tony mengenai kebenaran tentang kutukan. Kutukan itu apa sih? Dan seperti apa sih kutukan itu? Dan kutukan bisa terjadi dasarnya apa? Mari kita akan lihat
pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony mengenai kutukan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kamu pernah mendengar yang namanya idu dadi geni, ludah menjadi api. Karena kakek saya ini kalau ngutuk orang lumpuh, besok lumpuh. Nah, langsung, apa itu kakek? Rahasianya itu apa? Lidah ini ada kuasa, ada kekuatan. Nah, bagaimana kekuatan ini bisa digunakan? Kamu harus tahu rahasia ini. Ingat, manusia diciptakan. Ingat, dan manusia itu kekuatannya ada di mana? Nomor 1 adalah di batin. Nomor 2 ada di mulut. Dan yang ketiga, indera yang menyusul. Langsung dia beritahu, tapi kamu saya ajarkan tentang kekuatan yang ada di mulut. Karena kekuatan yang di mulut ini lebih bahaya daripada yang di indera yang lain. Maksudnya gimana kakek? Ingat, kamu akan saya beritahu suatu kutukan yang tidak bisa dibatalkan oleh mantra apapun di dunia. Hanya bisa dibatalkan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi ingat, kalau hanya asal mengutuk tidak bisa. Menenung seseorang harus punya satu alasan yang kuat. Kutuk tanpa alasan tidak bisa. Maka Alkitab berkata bahwa kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Benar. Betul? Betul. Suatu kutukan terjadi kalau, ingat nomor 1, ada alasan yang kuat. Kalau hanya latah bicara, kamu gini, kamu gini, kamu gini, enggak bisa. Sang kakek saya ngomong, kenapa waktu itu saya kutuk lumpuh? Karena dia nantang saya dan saya kan tidak tahu apa-apa, ditantang bertaruh. Berarti ada alasan yang kuat, yaitu apa? Kamu mau berbuat jahat. Nah, makanya saya kutuk lumpuh jadi. Pertama, harus ada alasan yang kuat. Kedua, posisi marah. Orang kalau marah bisa kena kutuk. Bukan. Jadi kalau mengutuk itu harus posisi marah. Kalau posisi tenang-tenang aja enggak bisa. Maka disebut api. Lidah adalah api itu Yakobus. Wah, ya kan? Ada ayatnya juga. Ya kan? Lidah ini seperti api. Api yang kecil bisa menghanguskan hutan. Benar, Yakobus 3. Dan api yang kecil bisa meledakkan pom bensin. Maka di pom bensin tertulis dilarang merokok. Betul? Betul? Api itu kecil. Nah, dan kedua adalah amarah. Ketiga adalah spontan. Jadi kalau ngutuk mikir dulu, enggak bisa. 3, spontan. Jadi bukan dipikir direkayasa. Keempat, setelah alasan yang kuat, spontan, marah. Yang keempat, depan muka. Nggak bisa ngutuk lewat handphone dan WA. Nah, berarti yang nyantet Surabaya ke negara lain nggak bisa, Pak? Ya, pasti nggak bisa. Gini loh Michael, kan ada orang mau nyantet Israel. Sekarang gini loh Michael, ini untuk ngirim santet ke Israel, itu kan nyebrang laut, nyebrang benua. Itu keluar dari Pulau Jawa aja harus ada izin surat mutasi pindah. Ibaratnya pasportnya. Lah itu berapa kali cop? Soalnya ada jemaat yang suruh tanyakin, bisa gak ngirim? Nggak bisa. Gini, nggak usah banyak-banyak. Pusaka sehebat apapun di Jawa, dibawa ke Kalimantan, itu kekuatannya langsung berkurang 75%, 50-75%. Ini bukan pulau lagi, ini negara sama benua. Nah, tinggal di sana tinggal 1%, kledik gitu tak. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi gimana Pak? Yang terakhir harus spontan di depan muka. Spontan, depan muka dan diucapkan. Nah kalau itu namanya gedumel. Diucapkan. Nah, dan yang kelima harus mengalami keempat salah satu posisi. Posisi yang pertama lebih tua dan berhubungan darah.
Keluarga berarti. Keluarga bisa saling ngutukin. Orang tua ngutuk anak jadi. Oke. Itu. Oke. Anak ngutuk orang tua batal. Oke. Kenapa? Buat anaknya nyumpain sampai gelundung mati juga ndak bisa. Iya. Karena anak lahir dari orang tua. Iya. Oke. Nah, yang berhubungan darah dan lebih tua. Oke. Makanya hati-hati mulut seorang ibu. Hmm. Kalau dia ngutuk anak jadi. Oh wow. Oke. Makanya suatu pernikahan tanpa seizin orang tua, Oh. pernikahan itu pasti banyak masalah dan trouble. Banyak sekali masalah yang ada. Oke. Kenapa? Misalnya gini, nikah diam-diam orang tua tidak dikasih tahu. Iya. Saking marahnya orang tua berkata, tanpa restuku kalian tidak bahagia. Jadi, Oh gitu Pak. jadi Oke. alasan yang kuat. Oke. Hormatilah orang tuamu. Hormati orang tua, iya benar. Makanya kita ini sama orang tua. Iya. Wow. Ini sama orang tua. Penting jangan melawan. Iya. Apalagi mengutuk. Iya. Buat ngutuk model apapun batal. Iya. Karena ada aturannya di sini. Iya. Nah, walaupun ngutuk tidak bisa. Karena posisi lebih tua. Hubungan darah. Iya. Orang tua, anak. Oke. Nah, ada satu kejadian Michael ya. Iya. Makanya, dan ini berlaku juga dengan kakak adik. Oh, saudara juga bisa. Ya, Oke. jadi suatu kali ada suatu keributan tentang warisan. Warisan. Ya, itu banyak terjadi sekarang. Jadi gini, ibu ini buta huruf. Dia tidak bisa tidak bisa tanda tangan, hanya bisa cap jempol. Ya. Jadi tanda tangan tidak bisa, hanya bisa cap jempol. Ya. Punya anak 4. Ya. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki, keempat laki. Bungsu itu dekat sekali dengan ibunya. Karena dia itu dekat dengan ibunya. Suatu kali ibunya ini, makanya orang mendapat warisan banyak itu kebanyakan yang tinggal satu rumah dengan orang tua. Ini pengalaman. Iya, Pak. Omong-omong diajak ke notaris. Nakalan, Pak. Setelah itu kan ibu ini tidak tahu, bukan buta huruf, ngecap terus. Dan jadilah akte jual beli, AJB, akte jual beli. Iya. Berarti bukan hibah, Iya. bukan warisan lagi, langsung jual beli Iya. ke si bungsu. Padahal si bungsu tidak ngeluarin uang, Lu. cap gitu. Nah, San kasih kwitansi cap jempol lunas gitu. Astaga. Oke. Langsung yang bungsu kaya, kakak-kakaknya 1 meter pun tidak dapat. Wow. Saking marahnya si sulung, dia datengin gini, kamu makan harta itu di depan muka, kamulah yang paling miskin di antara seluruh keluarga, terkutuklah kamu. Marah, emosi, alasan yang kuat, lebih tua, lengkap ini. Begitu disumpahin sama kakak sulungnya, jadinya gimana Michael? Gimana? Nggak sampai 5 tahun, warisan 5-10 tahun habis. Dan si bungsu paling miskin di antara keluarganya. Wow. Kutuk itu ada. Iya. Disitulah kakek saya memberitahu saya, lidah ini ada kekuatan. Iya, iya. Ya sahabat yang kasih Tuhan, kita boleh diberkati dengan firman Tuhan dan juga penjelasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai kutukan. Ya sungguhnya kalau kita melihat dari penjelasan ini, kutukan itu datang yaitu dari perkataan, dari ucapan, ya, dari perkataan seseorang. Nah sahabat yang kasih Tuhan, apakah ada kaitan kutukan dengan sebuah acara? Apakah ada kaitan kutukan
dengan suatu program podcast. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini ini sangat sulit untuk kita pahami ya. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi dengan itu. Ya, di sini kita melihat bahwa kutukan itu bisa terjadi oleh karena perkataan, oleh karena sumpah serapah seseorang. Nah, sahabat yang kasih Tuhan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan katakan demikian di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Sahabat yang kasih Tuhan, kutukan itu datang dari perkataan, kutukan itu datang dari ucapan seseorang. Misalnya tadi contohnya ya, ketika mungkin ada kakak yang jengkel dengan adiknya karena menipu warisan, dan kemudian kakaknya mengutuk, seumur hidupmu kamu akan miskin oleh karena kamu menipu. Nah, itu terjadi. Nah, sampai kasih Tuhan, atau mungkin orang tua karena jengkel dengan anaknya ya, dan kemudian orang tuanya mengutuk, kukutuk kau karena kau tidak sopan sama orang tua ya, kamu akan menderita. Nah, itu bisa terjadi sahabat yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena lidah memiliki kuasa, dan kuasa perkataan itu sangat besar. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang kita boleh sampaikan hari ini mengenai kutukan podcast Dennis Sumargo, dan kemudian juga kebenaran tentang kutukan. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran yang bisa membangun channel ini, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan yang ditayangkan melalui saluran channel Golden Gate Channel ini Tuhan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.